Selamat pagi kepada Ibu dosen, Ibu Eli Siregar, Shalom. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Jessica Amelia Simangosong dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Stambuk 2020 dengan NIM 7202444008. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan pelaksana MPLP 2 saya yang berada di SMK Swasta Bina Satria Medan. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang pelaksanaan PLP 2. Praktek lapangan yang dilaksanakan pada bentuk PLP 2 ini adalah suatu proses dalam menyiapkan guru profesional pada jenjang sarjana pendidikan, berupa penugasan kepada setiap mahasiswa semester 7 untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan, serta latihan mengembangkan perangkat pembelajaran, belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan refleksi di bawah bimbingan oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Pengenalan lapangan persekolahan yang kedua ini adalah tahap kedua dari PLP, Program Sarjana Pendidikan, yang dilaksanakan oleh setiap mahasiswa yang sudah lulus pada mata kuliah microteaching. Pada tahapan ini dimaksudkan untuk memberikan pemantapan kompetensi kependidikan dan bidang studi melalui berbagai bentuk aktivitas persekolahan. Tujuan pelaksanaan PLP 2. PLP 2 dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru pamong. Yang kedua, menelaah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru pamong. Yang ketiga, menelaah sistem evaluasi yang digunakan oleh guru pamong. Yang keempat, bimbingan dengan guru pamong dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat pembelajaran. Yang kelima, menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keenam, melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru pamong. Yang pertama yaitu visi. Terciptanya sumber daya manusia yang berprofil pelajar Pancasila yang berpengetahuan dan berpenampilan di bidangnya masing-masing. Misinya yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Membangun league and super match dengan pemerintah, dunia kerja, dan masyarakat. Menghasilkan peserta didik yang mampu berinovasi dan bersaing di era globalisasi saat ini. Selanjutnya, menghasilkan peserta didik yang memiliki budaya kerja sesuai dengan dunia kerja. Dan yang selanjutnya, mendukung peserta didik untuk mendapatkan kompetensi standar LSP, P1, dan MAN LSP. Selanjutnya akan saya lampirkan bentuk struktur organisasi dan juga nama-nama guru yang berada di SMK Swasta Bina Satria Medan. Selanjutnya adalah inti dari pembahasan presentasi hari ini saya, yaitu hasil kegiatan PLP 2 saya. PLP 2 ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, dimulai dari bulan Oktober sampai November, tepatnya berakhir pada tanggal 25 November, bertepatan pada Hari Guru. Selama melakukan pembelajaran, saya dibimbing oleh guru pamong yang bernama Ibu Rabiul. Saya mengajar 2 mata pelajaran pada 2 kelas. Mata pelajaran yang pertama yaitu mata pelajaran Humas dan Keprotokolan yang saya ajar pada kelas 12.1 dan 12.2. Dan yang kedua adalah mata pelajaran Administrasi Umum pada materi Perjalanan Dinas yang saya ajar pada kelas 11.2. Materi Perjalanan Dinas yang saya ajar kepada kelas 12.2 yaitu pada hari Sabtu masuk siang pada les pertama sampai yang keempat. Pada materi perjalanan dinas, saya menggunakan media pembelajaran yang pertama PPT sebagai sumber dan kesimpulan materi yang saya ajarkan. Kedua, saya melakukan games stake role, yaitu di mana setelah saya menjelaskan materi yang saya ajarkan,
saya melakukan games untuk refleksi bagaimana siswa itu memahami, apakah sudah memahami materi yang saya berikan, yaitu dengan melakukan roll pensil, di mana setiap pensil itu terakhir berada di tangan siapa, dia akan menjawab pertanyaan baik dari saya atau teman-temannya yang lain. Yang kedua, saya melakukan yaitu model pembelajarannya adalah PJBL, di mana model pembelajaran ini mengkhususkan adanya project yang akan dihasilkan oleh para siswa. Project yang dihasilkan para siswa yaitu mereka membuatkan surat atau dokumen-dokumen perjalanan dinas, mulai dari surat tugas, surat perjalanan dinas, agenda perjalanan dinas, dan hasil perjalanan dinas. Dari 5 tugas tersebut, saya sudah melakukannya selama 3 kali pertemuan di kelas 12-2. Perangkat penilaian yang saya berikan yaitu berdasarkan hasil, mulai dari mereka mendengar penjelasan dari saya di pertemuan pertama, mulai mereka mengkonsep dokumen-dokumen yang akan mereka buat seperti surat tugas, surat perjalanan dinasnya, dan juga hasil perjalanan dinas serta agendanya, dan kemudian hasil setelah diberikan penilaian atau evaluasi dari teman-temannya. Selanjutnya, pada mata pelajaran yang kedua yaitu Humas dan Keprotokolan, yang saya ajar adalah materi tentang media komunikasi Humas. Saya bekerja sama dengan teman saya, Koirunisa, sehingga saya membagikan materi pertemuannya. Materi yang saya dapat yaitu saya masuk ke dalam kelas selama banyaknya itu 2 kali pertemuan. Materi yang pertama yang saya ajarkan yaitu jenis, contoh, kelemahan, dan kelebihan dari media Humas. Media yang saya gunakan untuk menjelaskan materi tersebut adalah PPT atau PowerPoint. Kemudian sama dengan halnya saya melakukan mini games melalui Kahoot, di mana setiap siswa saya berikan pertanyaan dan mereka menjawab pertanyaan mereka berdasarkan apa yang saya jelaskan. Pada pertemuan yang terakhir yang kedua, saya melakukan penjelasan terhadap rincian sedetailnya macam-macam media Humas, mulai dari poster, mulai dari brosur, dan lain sebagainya. Dan saya menggunakan model pembelajaran PJBL, di mana siswa tersebut membuat satu media Humas sebagai project atau output yang mereka lakukan. Mulai dari mereka ada yang buat poster, mereka ada buat brosur, dan mereka juga ada membuat sebagai selebaran bagaimana mereka mempromosikan sekolah mereka Bina Satria. Selama dalam pembelajaran dan PLP praktek selama 1 bulan ini, saya dibimbing penuh oleh guru pamong saja, yaitu Ibu Rabiul. Mulai dari membimbing bagaimana saya dalam menyiapkan materi ajar, bagaimana saya menyiapkan RPP saya, bagaimana cara saya mengajar kepada siswa-siswa tersebut. Saya dibimbing melalui dan sebelum saya menjelaskan materi yang saya jelaskan kepada siswa, saya terlebih dahulu mengirimkannya kepada pamong saya untuk menilai apakah materi yang akan saya jelaskan untuk kebesokan harinya apakah sudah benar atau tidak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan kegiatan PLP 2 yang telah dilaksanakan di sekolah swasta SMK Bina Satria, dapat disimpulkan yang pertama, mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkan di perkuliahan pada proses pembelajaran dalam kelas, khususnya untuk mata pelajaran perjalanan dinas dan Humas Keprotokolan. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman mengajar langsung di lapangan persekolahan, di mana saya lebih terlatih dalam merangkup atau merancang menciptakan sebuah RPP, sebuah modul ajar, sebuah media pembelajaran, pelengkap pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kegiatan PLP 2 ini mahasiswa menjadi lebih memahami dalam menyusun segala yang diperlukan, segala keperluan, dan menggunakan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, melalui kegiatan PLP 2 ini, mahasiswa sebagai calon guru dan pendidik mendapatkan pengaplikasian langsung sebagai calon guru dalam meningkatkan keterampilan mengajarnya di dalam kelas, terlebih lagi dalam pengelolaan kelas. Kesimpulannya, saran selanjutnya yaitu saran
Adapun saran yang diajukan berdasarkan hasil kegiatan pengenalan lapangan persekolahan yang kedua ini, yaitu sebagai calon guru profesional, mahasiswa PLP 2 harus melakukan observasi dengan penuh, bertanggung jawab agar memperoleh data yang baik serta informasi yang akurat. Yang kedua, mahasiswa PLP 2 harus ikut terlibat dalam setiap kegiatan persekolahan, tidak hanya dalam proses mengajar, melainkan di luar dari proses mengajar dan pembelajaran. Berpartisipasi dalam membantu guru-guru lain yang ada di sekolah tersebut untuk melakukan setiap tugas dan pekerjaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi hasil dari praktek PLP 2 saya di sekolah SMK Swasta Bina Satria Medan. Terima kasih, selamat pagi, shalom.